Adegan beralih ke penginapan Gongdong, dan seperti biasanya Harin menghiraukan Cholsu. Tapi Cholsu merasa itu lebih baik dari sebelumnya, sekarang dia hanya mengabaikannya. Cholsu juga merasa ada yang aneh di penginapan, yang mana penginapan Gongdong benar-benar sepi, dan Yunjin sependapat dengan itu. Tidak lama datang Seowon, dia sangat menyambut kedatangan murid sekte, kemudian bertanya apakah memesan seperti biasa. Pada saat yang sama Seowon terhuyung, membuat ketiganya khawatir. Cholsu bertanya apakah baik-baik saja, dan bertanya apa ada masalah dengan penginapan Gongdong. Seowon mengaku bahwa dia akan memberitahu ketua sekte saat dia tiba, yang dimana penginapan mungkin akan segera tutup. Dan itu karena, Shadow Society, mereka telah memeras para pedagang di sekitar untuk uang perlindungan. Lalu beberapa bulan yang lalu, mereka mulai menjadikan penginapan Gongdong sebagai sasaran. Mereka mengancam para pedagang agar memutuskan hubungan dengan penginapan Gongdong, yang dimana mereka memulai perkelahian di depan penginapan, dan menciptakan suasana yang tidak ramah. Jadi berkat itu, para pelanggan berhenti datang, dan uang perlindungan kini menjadi hutang. Yang paling buruk Harin mungkin akan dalam bahaya, dia tidak punya pilihan selain bersiap untuk menutup usaha. Cholsu akhirnya tahu alasan Harin bergabung dengan sekte Gongdong meskipun dia membenci para seniman bela diri. Yang mana Seowon yang tidak tahan lagi dengan tirani, Shadow Society, sehingga mengambil langkah untuk melindunginya dengan meminta ketua sekte membawa Harin. Shadow Society hanyalah sekumpulan preman, tetapi mereka didukung oleh sekte hitam raksasa Sichuan, Black Dragon. Dan sekte Gongdong yang jatuh tidak mampu menghentikannya. Cholsu sekarang tahu Seowon sangat putus asa, dia kini terjebak dalam perselisihan penting para seniman bela diri. Tiba-tiba saja pintu masuk didobrak sampai terbang, dan yang melakukan itu orang dari Shadow Society, mereka meminta menyerahkan penginapan jika tidak bisa melunasi hutang. Kemudian salah satu dari mereka langsung menarik Harin bermaksud untuk mengambilnya untuk membayar hutang. Harin jelas mencoba melawan, tetapi kekuatannya tidak cukup. Preman itu memuji pesona Harin, dia tahu ibunya pasti orang asing. Preman itu menyatakan mulai hari ini Harin akan bekerja di tempatnya untuk melunasi hutang. Harin jelas menolak, dia berusaha melepaskan diri, tetapi itu sia-sia. Menyaksikan kejadian tersebut Cholsu akhirnya tidak tinggal diam, dia menggunakan beberapa sumpit yang diselimuti energi untuk menyerang preman itu, sehingga dia sangat kesakitan. Preman lainnya bertanya siapa yang berani ikut campur. Cholsu mengatakan Harin tidak mau pergi. Para preman lantas menoleh ke sumber suara. Setelah dilihat baik-baik mereka tahu Cholsu dari sekte Gongdong. Mereka bertanya apakah sekte yang sudah setengah mati berani melawan Shadow Society. Namun tiba-tiba saja salah satu dari mereka menyadari sesuatu, dia kini keringat dingin, meminta temannya untuk melihat baik-baik. Sedangkan Cholsu yang sudah menggunakan energinya sekarang panik karena adik kecilnya bangkit. Dia segera menutupi selangkangannya, di saat yang sama Harin yang berhasil melepaskan diri langsung memeluk ayahnya. Kemudian Yujin memanggil adik juniornya, dia yang melihat itu wajahnya memerah, dia bertanya apakah itu seni bela diri untuk mengacaukan lawan. Cholsu yang malu membenarkan itu, di benaknya sangat kesal dengan Yujin yang memasang wajah malu. Padahal sesama pria. Di sisi lain para preman yang menyaksikan Cholsu bersemangat seketika tertawa terbahak-bahak. Tidak menyangka ada seniman bela diri yang, nya bersemangat di mana saja. Dia juga menyatakan akan memberi pelajaran karena berani mengusik Shadow Society. Cholsu tidak merasa takut, dia mengambil beberapa sendok kayu di lantai, mengatakan jika para preman gagal, merekalah yang akan kehilangan sesuatu yang berharga. Para preman jelas marah merasa diremehkan. Cholsu juga meminta seniornya untuk menjaga Harin beserta ayahnya. Seowon yang merasa tidak yakin bertanya apakah Cholsu akan baik-baik saja menghadapi para preman sendirian. Yujin meyakinkannya untuk jangan khawatir, meskipun Cholsu tadi agak aneh, dia benar-benar kuat. Pertarungan pun akhirnya dimulai, para preman langsung menerjang, Cholsu dengan mudah menghindar. Di saat yang sama Cholsu balik menyerang, dia menggunakan sendok yang ditambahkan energi sebagai senjata, dan dengan kecepatan tinggi menyerang para preman sampai mereka tidak berdaya. Tidak lama datanglah ketua sekte Jeong,
dia bertanya apakah mereka baik-baik saja. Dia meminta maaf karena terlambat, dan meminta para muridnya untuk menjelaskan apa yang terjadi. Kemudian Cholsu yang sudah menjelaskan apa yang terjadi dan sudah dipukul oleh masternya memberi hormat kepada Seowon. Dia mengaku tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada penginapan. Seowon mengatakan tidak apa-apa, jika bukan karena Cholsu penginapan mungkin sudah direbut. Ketua Sekte Jeong mengajukan diri untuk menangani Shadow Society. Tetapi Seowon menolak itu. Shadow Society didukung oleh Black Dragon. Dia mengaku bisa menjaga diri sendiri, tapi dia berharap Harim tidak mengalami tragedi seperti ini lagi. Jeong mengerti dia akan memenuhi keinginan Seowon, dia akan merawat Harim di sekte. Tiba-tiba saja Cholsu angkat bicara, meminta menunggu. Di benaknya dia tidak berniat tinggal diam, dia tidak ingin Harim sama seperti di kehidupan sebelumnya yang membenci para seniman bela diri. Jadi Cholsu mengatakan bahwa mereka tidak diberi mata untuk berpaling, atau telinga untuk mengabaikan apa yang dilihat. Jika berpura-pura tidak melihat kesulitan orang-orang, bagaimana sekte bisa menyebut dirinya benar? Jeong setuju dengan perkataan Cholsu, sebagai pemimpin sekte, akan konyol menghentikan seorang murid yang ingin menegakkan keadilan. Jadi, Jeong bertanya apakah Cholsu punya rencana untuk menghadapi Black Dragon? Cholsu mengaku punya, yang dimana dia akan mengirim tantangan duel kepada Black Dragon atas nama sekte. Jeong bertanya apakah Cholsu yakin Black Dragon akan menerima tantangan tersebut? Cholsu tersenyum licik, yang mana dia hanya perlu membuat Black Dragon tidak punya pilihan selain menerimanya. Adegan beralih ke sebuah tempat yang tidak tahu di mana. Si pemimpin Shadow Society terkejut atas tantangan duel sekte Gongdong. Bahkan tantangan tersebut bukan kepada Shadow Society, melainkan langsung kepada para pemimpin klan Black Dragon. Dan untuk taruhannya, jika sekte Gongdong kalah sekte akan ditutup selama 50 tahun. Sedangkan untuk klan Black Dragon, jika kalah harus menarik penuh orang-orangnya dari wilayah sekte Gongdong. Pemimpin Shadow Society mengetahui tantangan tersebut merasa dua petarung dari Gongdong melawan tiga dari klan Black Dragon, adalah sebuah keuntungan, bagaimanapun pihak klan Black Dragon bukan tandingan sekte Gongdong dalam hal kekuatan. Namun menurut pemimpin Shadow Society para pemimpin klan Black Dragon tidak perlu bertindak, dia harus mengurusnya. Tiba-tiba saja dari kehampaan muncul sesosok wanita yang anggun, dia mengatakan akan pergi sendiri. Diketahui dia adalah ahli pedang klan Black Dragon, Ye Yerong. Si pemimpin dengan terbata-bata terus mengajukan diri untuk mengurus masalah tersebut. Ye Yerong bertanya apakah dia tahu apa yang dikatakan murid sekte Gongdong di distrik Huajong. Murid itu mengatakan bahwa hanya dengan sendok dia bisa membuat tiga pria bersenjata dari Shadow Society menjadi seorang kasim. Murid itu juga menyebutkan tentang klan Black Dragon sebagai pengecut, dan karena hal tersebut reputasi klan Black Dragon sedang merosot tajam. Si pemimpin segera bersimpuh meminta maaf. Ye Yerong menepuk bahunya mengatakan dia akan menyelesaikan masalah itu sendiri, jadi pastikan tidak pernah terjadi lagi. Setelah memberi ancaman dia sangat penasaran dengan murid itu yang membuat keributan, kalau tidak salah namanya Cholsu. Dia bertekad akan memberi orang itu pelajaran. Adegan beralih kita melihat Cholsu yang terus berlatih, dia tersenyum bangga dengan apa yang dilakukannya di pasar distrik, yang mana dia bercerita menjadi pahlawan demi keadilan. Cholsu sudah membayangkan dia yang mengalahkan orang dari klan Black Dragon, sehingga dia dipuja-puja oleh para wanita cantik. Kemudian Cholsu menyadari ada seseorang yang datang, dia sudah yakin yang datang adalah orang bertopeng hitam. Meskipun dia mengirim surat tantangan, tidak yakin para penjahat seperti Shadow Society menanggapi duel yang adil. Ada kemungkinan besar mereka menyewa orang bertopeng hitam. Dengan pikiran seperti itu Cholsu mendongak ke atas untuk melihat orang yang datang tersebut. Namun tiba-tiba Cholsu terkejut, karena yang datang adalah wanita yang cantik berbodi anggun. Padahal di kehidupan sebelumnya, saat fraksi umum bertarung melawan Shadow Society, tidak ada catatan adanya ahli wanita di Shadow Society. Tapi saat ini yang datang adalah ahli wanita dengan tubuh yang sempurna. Ye Yerong yang sudah turun bertanya apakah dia Cholsu? Cholsu dengan wajah memerah membenarkan itu. Ye Yerong yang sudah mendapatkan konfirmasi langsung bersiap.
Kemudian dia menerjang, dia ingin melihat keyakinan apa yang membuat Cholsu mengirim surat tantangan kepada Sekte Black Dragon. Cholsu jelas tidak tinggal dia menahan serangan tersebut. Ye Yerong memuji skill Cholsu, tapi tidak mengejutkan, apakah Cholsu mengirim surat tantangan dengan mengandalkan Yujin. Cholsu kemudian balik mendaratkan serangan, tetapi dengan cepat Ye Yerong menghindar dengan melayang ke udara. Cholsu melihat itu merasa gerakannya seringan bulu. Cholsu tahu itu bukan skill biasa. Siapa dia sebenarnya? Ye Yerong kemudian menyiapkan kembali gerakannya. Dia meminta Cholsu untuk jangan melarikan diri seperti tikus. Cholsu yang melihat gerakan itu sekarang tahu. Dia bertanya apakah senior adalah Ye Yerong, Flower Patch Tiger Sword. Ye Yerong membenarkan itu. Cholsu jelas keringat dingin. Dia bertanya-tanya kenapa Ye Yerong ada di sini. Flower Patch Tiger Ye Yerong, dia adalah ahli wanita terkenal karena luka bakar yang mengerikan yang menghanguskan separuh wajahnya, dan dia suka membuat taruhan tanpa ampun dengan para pria. Yang mana dia akan memperlihatkan wajahnya dan bertanya pendapat para pria tentang wajahnya. Jika tidak mengatakan wajahnya cantik dengan tulus, dia akan membuat pria itu menjadi kasim, dan dikatakan tidak ada pria yang pernah lulus dari ujiannya. Kembali ke realita, Cholsu mendongak dengan bingung, tidak mengerti mengapa wanita itu tiba-tiba ada di sini. Di tengah kebimbangannya, Ye Yerong melangkah mendekat dan menyapa, "Jika kau sudah mengenaliku, kau pasti tahu ujianku. Bagaimana menurutmu?" Meski diliputi ketakutan, ia mengangguk mantap, "Benar, aku tahu." Namun dalam hati, Cholsu membatin cemas, bagaimana cara melewati rintangan sesulit ini? Tanpa ragu, Ye Yerong melepas topinya, "Kalau begitu, katakanlah." Dengan senyum yang ganjil ia bertanya, "Bagaimana rupaku di matamu?" Menatap wajah asli wanita itu, Cholsu mulai menyusun strategi dalam kepalanya. Jawaban sederhana tidak akan cukup, ia harus mengatakan sesuatu yang mampu menyentuh hatinya. Ia terdiam menatap wanita yang tampak buruk rupa di depannya itu. Bagi sosok seperti senior Ye Yerong dari Sekte Black Dragon, hanya ketulusan hati yang bisa meluluhkannya. Senyum kaku tersungging di wajah Chol, untuk membuktikan kejantanan dan ketulusannya, apalagi yang lebih meyakinkan daripada ini. Tak ada jalan lain, Cholsu membuka mulutnya dan bersiap melontarkan kata-kata manis, "Senior Ye Yerong, Anda benar-benar." Ia mungkin tidak sadar bahwa reaksi tubuhnya telah berkhianat, benar-benar seorang primadona yang luar biasa. Pemandangan itu membuat Yerong tersentak kaget hingga mulutnya menganga. Ia seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Apa yang kau lakukan, dasar gila?" Cholsu menatapnya dengan polos, "Bukankah senior bertanya apakah Anda cantik atau tidak?" Waktu seolah berhenti sejenak, ia terus menghujani wanita itu dengan pujian, mata yang murni. Rambut sehalus sutra, pembawaan yang anggun, dan senyum bak bunga yang mekar. "Di hadapan Anda, aku hanyalah seorang pria biasa yang terpesona." Kata-kata itu benar-benar menggetarkan hati Yerong. Ada ketulusan mendalam yang ditujukan padanya, hingga ia hampir tak percaya. Wajah Cholsu memerah saat ia meletakkan tangan di dada dan berikrar, "Sebagai seorang ksatria, aku bisa katakan bahwa senior sepenuhnya adalah seorang bidadari di mataku." Kalimat sederhana itu membuat jantung Yereon berdegup kencang. Ia sangat terkejut, tangan yang memegang pedang sampai gemetar. "Aku sudah berumur 60 tahun dan telah berhadapan dengan banyak pria," gumamnya sambil menutup mulut, seolah tak tahan lagi. "Tapi ketulusan seperti ini, baru pertama kali aku melihatnya." Melihat wajah Cholsu yang tampak bersinar dengan kejujuran, Yerong terpaku. Apakah ini perasaan tulus seorang pria? Sungguh menyentuh hati. Bagaimana mungkin aku menganggap kata-katanya sebagai dusta? Melihat wanita itu mulai luluh, senyum kemenangan terlintas tipis di wajah Chol, sepertinya berhasil, pikirnya, namun, tatapan Cholsu tiba-tiba berubah menjadi penuh perhitungan. Dalam hal memikat hati wanita, ia memiliki kepercayaan diri yang tinggi, ia teringat kembali pada informasi dari kehidupannya yang lalu. Dunia hanya mengenal Yerong dari Sekte Black Dragon sebagai pendekar wanita yang aneh, padahal identitas aslinya adalah sosok yang jauh lebih mengerikan. Bayangan seorang wanita berwajah dingin muncul di benaknya. Ye Yerong, si iblis berwajah seribu, seorang ahli tingkat tinggi dari faksi aliran hitam.
Mampu menyamar menjadi siapa saja, mengubah identitas bahkan usianya. Ilmu andalannya adalah ilmu 1000 wajah, dan hobinya adalah berkelana di dunia persilatan untuk mencari pengalaman baru. Salah satu identitas yang ia gunakan adalah Ye Yerong ini. Cholsu teringat bahwa sejak muda, wanita ini dikenal sangat cantik, yang membuatnya selalu diganggu oleh banyak pria. Hal itu menjadi trauma baginya, ia merasa setiap pria mendekatinya hanya karena kecantikannya saja. Ujian pertanyaan tadi sebenarnya adalah cerminan dari obsesi dan luka masa mudanya. Cholsu tersenyum menatap wanita di depannya, karena ia telah menyatakan perasaan tulusnya. Wanita itu kini menjadi bingung dan tersipu. Ia tidak menyesali kata-katanya, strategi, jujur demi keselamatan, ini terbukti ampuh. Yerong masih membatin, aku selalu berpikir tak ada pria yang bisa melihat wajah ini lalu tetap mengungkapkan ketulusan seperti itu. Matanya berkilat dengan pemikiran aneh, bahkan dengan kemampuanku, aku tidak bisa menemukan kebohongan di matanya. Mungkinkah ini ketulusan yang selama ini kucari? Ia pun teringat masa lalunya. Sampai sekarang, semua pria yang kutemui entah ketakutan atau hanya tergila-gila pada kecantikanku. Mereka hanya ingin memanfaatkan atau memilikiku saja. Momen itu membuatnya merasa sangat putus asa, hal yang membuatku takut pada laki-laki di dunia ini. Namun siapa sangka, hari ini hatiku telah tergerak. Melihat kesempatan telah tiba, Cholsu dengan cepat melangkah maju, senior. Ia melanjutkan dengan mengutarakan pikirannya, aku tahu jika aku bisa melewati tantangan ini, aku akan mendapatkan satu permintaan. Sesuatu dari pria itu membuat Yerong tersentak ketakutan. Hei, jangan bawa benda itu mendekatiku. Wajahnya perlahan menjadi canggung, tidak tahu harus berbuat apa. Dengan senjata, laki-laki seperti itu, beraninya kau menunjukkannya di sini? Atau apakah kau benar-benar jatuh hati setelah melihat wajahku ini? Di saat yang sama, Cholsu menatap Yerong dengan mata berbinar. Aku sudah melewati tantangan ini, senior, tolong tepati janjimu. Wajah wanita itu memerah sepenuhnya melihat situasi tersebut. Jika dalam situasi ini dia menyinggung soal permintaan, apakah dia ingin menyatakan cinta padaku? Merasa itu belum cukup, Cholsu melangkah lebih dekat lagi. Permintaanku adalah... Angin sepoi-sepoi bertiup, ia masih melamun menatap situasi di depannya. Tiba-tiba Cholsu bertanya lagi, boleh, kan? Yerong mendongak menatapnya, apa? Ia begitu marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Kau, teriakan Yerong segera bergema di seluruh hutan pegunungan itu, bajingan ini. Waktu seakan berhenti di tempat itu saat Yerong memerah melihat tindakan Cholsu. Di wajah pria itu terpancar senyum puas, rencana berhasil, sekarang adalah langkah terakhir. Ia segera mendekati telinga Ye Yerong dan berbisik, keinginanku adalah... Suara Cholsu menjadi semakin menggoda. Di malam bulan purnama seperti ini, aku ingin tidur di ranjang yang sama dengan senior. Ia membayangkan adegan mereka berdua bermesraan, meski aku sangat ingin berdiskusi tentang yin dan yang, tapi... Sampai di sini, Cholsu tiba-tiba berhenti dan menundukkan kepala, tidak bisa. Hal ini membuatnya sangat terkejut dan bertanya-tanya, apa maksudnya tidak bisa? Kenapa tidak bisa? Mengapa tidak bisa? Seketika, Cholsu berubah menjadi sosok pria yang lurus, seorang murid dari sekte Kunlun yang benar. Aku tidak boleh mengedepankan nafsu pribadi di atas keadilan sekte. Keinginanku adalah, senior, tolong kirimkan surat tantangan kepada geng naga hitam. Ia terus mengutarakan keinginannya agar pertandingan bela diri tersebut berjalan lancar. Bayangan kemesraan mereka berdua hancur seketika di mata Yerong. Ia sangat marah hingga gemetar. Apa? Cholsu sama sekali tidak mempedulikan ekspresi wajahnya. Luar biasa. Yerong terus bergumam, tidak tahan lagi. Yerong berteriak sangat kencang karena amarahnya. Pedang di tangan Cholsu langsung retak dan hancur. Seluruh tubuhnya terpental ke belakang dengan penuh rasa sakit. Ini. Cholsu jatuh terpental ke belakang dengan perasaan putus asa dan bingung, bertanya-tanya, ini. Raungan singa, Sisiho, aku sudah melewati tantangan. Kenapa tiba-tiba kau menyerangku? Mungkinkah senior adalah orang yang tidak sopan seperti itu? Aku merasa sangat bingung. Apa salahku? Saat Yerong melihat kembali, Cholsu sudah tergeletak tak berdaya di tanah.
membuatnya terkejut. Maaf. Ia segera berlari ke depan dan memanggil, kau tidak apa-apa. Aku tidak sengaja, aku hanya berniat berteriak kencang. Siapa sangka aku malah tidak sengaja mengeluarkan tenaga dalam. Cholsu memuntahkan semua isi perutnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Ia dengan bingung menyeka kotoran di wajahnya. Meskipun ini hanya tenaga dalam, tapi terkena langsung raungan singa dari seorang ahli ranah misterius, rasanya seperti organ dalam terjungkir balik. Melihat wajah Yerong yang panik, Cholsu segera menyadari, melihatnya sepanik itu, sepertinya dia memang tidak berniat menyerangku sungguhan. Aku tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Dengan pura-pura takut, ia menyeka air mata di wajahnya. Kenapa senior melakukan ini pada murid keponakanmu? Ku dengar senior selalu murah hati kepada lawan yang diakuinya. Yerong dengan wajah memerah segera menjelaskan, aku hanya tidak sengaja mengambil kesempatan itu. Cholsu bertanya lagi, jadi, apakah kau akan setuju dengan keinginanku? Tanpa pikir panjang, ia mengangguk setuju. Baiklah, merasa masih kurang yakin. Yerong mengulurkan tangan padanya dan menjelaskan, aku setuju, keinginanmu pasti akan menjadi kenyataan. Melihat semuanya berjalan sesuai rencana, Cholsu merasa sangat puas. Tidak perlu minta maaf, meski tidak terluka dalam yang parah. Tapi sandiwara ini sangat efektif. Tiba-tiba Yerong memberinya beberapa obat yang sangat aneh. Dan, minum ini akan membuatmu merasa lebih baik. Tanpa membuang waktu, ia berpamitan, aku izin pamit dulu. Cholsu bersorak dalam hati, pil kecepatan cahaya, beruntung sekali. Begitu Yerong menghilang, suara yang akrab terdengar dan menarik perhatiannya, saudaraku, kau tidak apa-apa. Melihat hal itu, Cholsu segera mengambil kantong obat dan mencari ke sekeliling dengan bingung. Tapi, aku tidak boleh menceritakan apa yang terjadi dengan Yerong kepada kakak seperguruan dan guru. Merasakan sesuatu yang tidak beres, Yu Jinhui berusaha berlari secepat mungkin ke depan. Memikirkan apa yang ia rasakan membuatnya sangat khawatir. Energi, Qi, yang begitu kuat hingga mengguncang seluruh gunung. Wajah Yu Jinhui memerah, mungkinkah terjadi sesuatu pada adik seperguruan? Melihat sosok yang dikenalnya tergeletak di tanah, Yu Jin segera memanggil, adik seperguruan. Ia segera berlari menopang Cholsu untuk duduk. Adik seperguruan, kau tidak apa-apa. Melihat kehadirannya, Cholsu langsung mengaktifkan mode aktingnya, kakak seperguruan. Aku tidak apa-apa. Ada beberapa orang bercadar hitam datang mengganggu sekte kita sehingga terjadi sedikit bentrokan. Tak lupa ia memegang dadanya sambil merintih kesakitan. Meskipun luka ringan, tapi aku telah melindungi sekte Kunlun. Hal ini menarik perhatian Yu Jinhui. Orang bercadar hitam? Wajahnya perlahan menjadi marah dan ia mulai memaki. Beraninya orang-orang dari perkumpulan Shadow Society, dasar bajingan. Air mata kemarahan mengalir di wajah Yu Jin. Aku tidak akan melepaskan mereka. Melihat semuanya berjalan sesuai rencana, Cholsu merasa sangat puas. Bagus, aku sudah mengatur semuanya dengan baik. Semakin kakak seperguruan marah pada perkumpulan Shadow Society, semakin ia bertekad untuk menang dalam pertandingan bela diri nanti.